Perkenalkan, nama saya Agatha Winda, saya dari PKK 1 semester 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan resume pertemuan ke-16 pada mata kuliah Ilmu Sosial Dasar, di mana pada pertemuan ke-16 ini kita akan membahas masalah sosial dengan solusinya. Yang pertama, masalah sosial. Masalah sosial adalah kondisi, situasi, atau permasalahan dalam masyarakat yang dianggap tidak memadai atau tidak memuaskan dan seringkali melibatkan konflik, ketidaksetujuan, atau ketidakpuasan antar anggota masyarakat. Adapun contoh yang pertama, masalah sosial sendiri bisa mencakup kemiskinan, pengangguran, perubahan iklim, isu pengungsi, ketidaksetaraan gender, kekerasan dalam rumah tangga, masalah kesejahteraan hewan, diskriminasi rasial, dan banyak masalah lain yang mengaruhi masyarakat secara negatif. Contoh yang kedua, masalah sosial dapat terkait dengan ketidaksetaraan dalam akses terhadap sumber daya, peluang, atau perlakuan. Ini mencakup ketidaksetaraan ekonomi pendidikan, akses terhadap perawatan kesehatan, dan lain sebagainya. Contoh yang ketiga, masalah sosial juga seringkali menciptakan ketegangan atau konflik dalam masyarakat. Ini biasanya melibatkan proses perlawanan, demonstrasi, atau bentuk-bentukan sosial yang lebih serius. Adapun solusi dari permasalahan sosial. Yang pertama, mengembangkan industri kecil di perdesaan. Langkah ini dapat mencegah kemiskinan rakyat desa, memeratakan pembangunan, dan mencegah terjadinya arus urbanisasi atau perpindahan dari desa ke kota. Pengembangan industri merupakan suatu langkah yang utama, mulai dari sosialisasi, penanaman, motivasi, dan mindset, seleksi pembinaan, bentuk modal, bentuk pemasaran, dan manajemen usaha. Dengan adanya langkah yang komprehensif, dapat dibayangkan jika banyak industri yang beroperasi di perdesaan. Masyarakat desa memiliki penghasilan yang bervariasi, dan hal ini akan mengurangi permasalahan sosial yang ada. Yang kedua, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan stabilitas modal. Tenaga kerja yang sebelumnya sudah ada diberikan pembinaan yang lebih intens untuk kemudian dipindahkan ke wilayah yang lapangan kerjanya lebih luas. Demikian agar mereka mempunyai daya saing dengan tenaga kerja lainnya. Sementara stabilitas modal adalah untuk memindahkan industri dari tempat yang sudah terlalu banyak lapangan kerja di tempat yang lebih banyak penggunaannya. Hal ini dilakukan agar tercapai pemerataan lapangan kerja. Yang ketiga, menanamkan nilai-nilai moral dan agama. Dengan memberikan ajaran agama dan nilai-nilai moral yang ada pada masyarakat dapat mengurangi resiko terjadinya permasalahan sosial. Bukan hanya itu, nilai-nilai moral dan agama dapat memperkuat iman seseorang sehingga jauh dari tindakan kejahatan. Yang keempat, memberikan bantuan asuransi kesehatan. Kesehatan masyarakat sangat perlu diperhatikan karena sangat penting dalam membangun suatu negara. Selain itu, masyarakat yang sehat menggambarkan bahwa negara itu jauh dari permasalahan sosial. Yang kelima, memberikan dana bantuan operasional sekolah kepada siswa. Bantuan operasi sekolah dapat memberikan keringanan kepada siswa-siswi yang tidak mampu dapat bersekolah. Semakin banyak siswa-siswi yang dapat sekolah, maka
kualitas pendidikan semakin banyak dan baik. Pendidikan sangat perlu diperhatikan, terutama bagi negara, karena jika tidak diperhatikan bisa menyebabkan permasalahan sosial. Yang keenam, memberikan program beasiswa. Tidak sedikit orang yang sangat ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, tetapi tidak memiliki biaya sehingga orang tersebut tidak bisa mendapatkan ilmu yang sudah diidam-idamkannya. Dengan memberikan program beasiswa bagi seseorang yang punya keahlian visual dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang ketujuh, memberikan bantuan langsung tunai atau BLT. Masyarakat yang kesulitan secara ekonomi merupakan salah satu tanda akan memunculkan permasalahan sosial. Oleh karena itu, dengan memberikan BLT, masyarakat yang kesulitan secara ekonomi akan merasa sedikit terbantu. Demikian pertemuan ke-16 yang bisa saya sampaikan. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Shalom semuanya.